Warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Lina Octavia and my student ID number is 234111122. Today, I would like to present about a business case study and a professional business report. The purpose of this presentation is to share two key components of a modern and creative business plan, including its background analysis and conclusion. Okay, let's get started. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah analisis menyeluruh untuk menilai apakah suatu rencana usaha itu layak dijalankan atau tidak. Nah, tujuan utamanya adalah yaitu yang pertama itu untuk meminimalkan resiko dan memastikan bahwa usaha yang dijalankan dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, kenapa sih tahapan studi kelayakan itu penting? Nah, tahapan ini penting itu karena yang pertama itu untuk menilai potensi keberhasilan usaha, mengidentifikasi peluang dan ancaman, membantu dalam mengambil keputusan, serta meningkatkan daya tarik investasi di mata investor. Kemudian ada tahapan dari studi kelayakan bisnis atau overview. Tahapan dalam studi kelayakan bisnis ini meliputi yang pertama yaitu penemuan gagasan bisnis, yang kedua yaitu studi pendahuluan, ketiga penyusun rencana bisnis, keempat analisis aspek-aspek kelayakan, dan yang kelima itu evaluasi dan pengambilan keputusan, yang keenam pelaksanaan usaha, dan yang ketujuh yaitu pemantauan dan evaluasi proyek. Nah, tahapan yang pertama yaitu penemuan gagasan bisnis. Tahapan awal adalah mencari ide usaha yang relevan dengan kebutuhan pasar. Ide ini bisa muncul dari berbagai hal ya, seperti hobi pribadi, pengalaman kerja, dan pengamatan terhadap tren pasar. Nah ya, ada tahapan yang kedua yaitu studi pendahuluan. Studi ini menilai secara singkat apakah ide usaha tersebut layak untuk dikaji lebih lanjut. Fokus utamanya adalah pada potensi pasar, legalitas awal, dan juga hambatan-hambatan potensial. Tahapan yang ketiga yaitu penyusunan rencana bisnis. Membuat dokumen rencana bisnis secara tertulis yang meliputi visi dan misi perusahaan, model bisnis, dan strategi pemasaran, serta proyeksi keuangan awal. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu adalah analisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Analisis ini terbagi menjadi 5 aspek utama. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Apakah ada pasar potensial, bagaimana strategi promosinya. Yang kedua yaitu aspek teknis dan operasional, lokasi, teknologi, dan proses produksi. Dan yang ketiga adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia, yaitu struktur organisasi dan ketersediaan tenaga kerja. Aspek yang keempat yaitu aspek hukum dan legalitas izin usaha, hak paten, regulasi, dan yang berlaku. Dan aspek yang kelima yaitu aspek keuangan, yaitu proyeksi biaya pendapatan, laba, ROI, dan break-even point. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu ada evaluasi dan pengambilan keputusan. Setelah semua analisis dilakukan, maka disusun laporan akhir yang digunakan untuk menentukan apakah usaha akan dilanjutkan, dimodifikasi, atau bahkan dihentikan. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan usaha. Jika proyek dinyatakan layak, maka tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu merekrut tim, mencari pendanaan, dan memulai operasional bisnis sesuai dengan rencana. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi proyek. Tahap terakhir ini adalah monitoring usaha secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan usaha berjalan sesuai rencana serta menyesuaikan strategi dengan perubahan pasar.
Baik, kesimpulan dari studi kelayakan bisnis itu tadi yaitu merupakan proses krusial sebelum memulai usaha, membantu meminimalkan resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan, serta dengan mengikuti tahapan secara sistematis, pelaku usaha dapat mengambil keputusan dengan lebih percaya diri dan terencana. Okay, that is the end of my presentation. In conclusion, a business feasibility study is essential to evaluate whether a business idea is worth pursuing by following a structured process from idea discovery to final implementation and monitoring. We can greatly increase the chance of business success. Okay, thank you for your attention once again. My name is Lina Octavia. Have a great day. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.